Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita semua masih bisa dipertemukan di mata kuliah ilmu mantik pertemuan hari ini. Saya mewakili kelompok 7 dengan beranggotakan saya sendiri Anissa Nur Latifah dan teman saya yang lain yaitu Ainun Hashim sebagai pemateri kedua dan Bayu Joninda April sebagai pemateri ketiga. Nah, kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai pembagian kuli juz'i dan kulliyat al-khams. Apa sih itu kuli, apa itu juz'i, dan apa itu kulliyat al-khams? Nanti kita akan paparkan sedikit-sedikit sebisa kita. Nah, saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengertian kuli dan juz'i. Yang pertama kita bahas dulu tentang kuli. Nah, kuli ini ada dua, ada kuli dan ada kulliyat. Ya. Yang pertama kuli dulu. Kuli itu adalah menetapkan suatu ketentuan atas sesuatu secara menyeluruh. Jadi menentukan ketentuan secara menyeluruh itu kuli. Sedangkan kulliyat menetapkan suatu ketentuan atas sesuatu secara satu persatu. Kalau tadi kuli itu menetapkan ketentuannya secara menyeluruh, sedangkan kulliyat itu menetapkan ketentuannya secara satu persatu. Nah, kita langsung masuk ke contoh supaya lebih mudah dipahami. Yang pertama, contoh pertama mengenai kuli. Orang kampung memindahkan sebuah rumah. Nih, contohnya sama ya, orang kampung memindahkan sebuah rumah. Tapi diartikan beda. Kalau kuli itu maksudnya orang kampung memindahkan sebuah rumah itu yaitu semua orang kampung secara bersama-sama memindahkan sebuah rumah, bukan bagian-bagiannya. Jadi kalau yang kuli itu memindahkan rumahnya secara bersama-sama dan bukan bagian-bagiannya. Nah, sedangkan kalau kulliyat itu contohnya orang kampung itu memindahkan sebuah rumah sama, tapi maksudnya beda. Maksudnya apa? Bahwa semua orang kampung itu secara masing-masing memindahkan seluruh isi rumah. Nah, kalau tadi mah bersama-sama memindahkan sebuah rumah, kalau ini mah secara masing-masing memindahkan seluruh isi rumah. Jadi ada yang membawa piring, ada yang membawa lemari, ada yang membawa meja, ada yang membawa kulkas. Jadi masing-masing memindahkannya. Tuh ya. Ulang lagi ya. Jadi kalau tadi yang pertama itu, kalau kuli itu orang kampung memindahkan sebuah rumah. Jadi seluruh orang kampung itu secara keseluruhan memindahkan secara bersama-sama memindahkan rumah tersebut. Sedangkan kalau kulliyat itu memindahkan sebuah rumah sama, tapi maksudnya beda. Semua orang kampung itu secara masing-masing memindahkan seluruh isi rumah, memindahkan isi rumahnya. Ya. Nah, kita masuk ke contoh kedua. Contoh kedua dari kuli. Nah, kalau contoh kedua dari kuli, santri sudah pulang karena libur. Nah, di sini artinya seluruh santri itu sudah pulang tanpa terkecuali. Ya seluruhnya pulang. Gak ada yang masih di pesantren, tapi semuanya pulang karena libur. Jadi keseluruhan seluruh santri ya emang udah pulang gitu ya. Nah, sedangkan yang contoh kulliyat yang kedua, santri pulang ke rumahnya. Nah, artinya di sini masing-masing santri pulang ke rumahnya masing-masing gitu ya. Si A pulang ke Tasik, si B pulang ke Ranca Ekek, si C pulang ke Bandung. Jadi masing-masing pulangnya. Jadi yang tadi santri itu, yang kalau kuli itu santri itu pulang karena libur. Jadi keseluruhan santri yang pulangnya. Tapi kalau yang kulliyat itu contohnya santri pulang ke rumahnya, artinya masing-masing santri itu pulang ke rumahnya masing-masing gitu. Nggak semuanya pulang ke Bandung, tapi beda-beda, ada yang ke sini, ada yang ke situ, ada yang ke situ. Nah, jadi pada intinya kalau kuli itu menetapkan suatu
menetapkan suatu ketentuan secara menyeluruh. Kalau kulihat itu menetapkan suatu ketentuan secara satu persatu. Mungkin itu. Kemudian ada contoh dalam Al-Quran mengenai kuli dan kuliat ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summa stawa ilas sama fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, di sini arti dari ayat tersebut yaitu dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ayat di atas menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini boleh untuk dipergunakan oleh manusia. Nah, kata mafil ardi jami'a yang artinya segala sesuatu yang ada di bumi itu bersifat umum, mencakup semua yang ada di darat dan ada di laut. Nah, jadi keseluruhan ya. Jadi keseluruhan yang ada di darat, yang ada di bumi itu boleh digunakan oleh manusia. Nah, mungkin itu mengenai kuli dan kuliat. Nah, untuk yang kedua yaitu mengenai juz'i dan juz'iyat. Nah, apa sih juz'i? Nah, kalau juz'i yaitu menetapkan sesuatu ketentuan atas sebagian secara keseluruhan dari sebagian itu. Nah, sedangkan kalau juz'iyat artinya menetapkan sesuatu ketentuan atas sebagian secara masing-masing dari yang sebagian itu. Jadi kalau tadi juz'i itu menetapkan suatu ketentuan secara keseluruhan dari yang sebagian itu, sedangkan juz'iyat itu menetapkan sesuatu ketentuan atas sebagian secara masing-masing dari yang sebagian itu. Jadi masing-masing, kalau yang pertama keseluruhan, yang kedua secara masing-masing. Nah, contohnya kita langsung masuk ke contoh dari juz'i. Nah, contoh dari juz'i yang pertama, sebagian orang kampung itu mengangkat lemari besar dari sebuah gedung. Nah, contohnya itu ya. Maksudnya tapi beda. Maksudnya di sini sebagian orang kampung itu secara bersama-sama mengangkat sebuah lemari besar dari sebuah gedung. Jadi kalau di contoh juz ini ya gitu. Jadi sebagian orang, maksudnya ya sebagian orang kampung, hanya sebagian saja orang kampung, tapi memindahkannya secara bersama-sama. Jadi mengangkat sebuah lemari besar dari sebuah gedung itu secara bersama-sama, bergotong royong ya. Tapi sebagian orang, tapi mengangkatnya bebarengan gitu. Nah, sedangkan kalau contoh yang juz'iyat, sebagian orang kampung itu masing-masing memindahkan isi lemari besar dari sebuah gedung. Kalau tadi mah yang juz'i mah orang kampung mengangkat lemari besar, sebagian orang kampung mengangkat lemari besar dari sebuah gedung. Nah, kalau yang ini mah, kalau yang juz'iyat mah sebagian orang kampung itu masing-masing memindahkan isi lemari besar dari sebuah gedung. Maksudnya yaitu jadi hanya mengangkatnya masing-masing. Jadi apa ya? Jadi menetapkan suatu ketentuan atas sebagian secara masing-masing dari yang sebagian itu. Jadi memindahkan isi lemarinya masing-masing gitu. Sebagian orang kampung dan memindahkannya secara masing-masing. Sedangkan kalau juz'i itu hanya sebagian orang kampung yang tadi dan memindahkannya tapi secara bareng-bareng bersama-sama gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke contoh yang kedua dari juz'i dan juz'iyat. Dari juz'i dulu. Contohnya yaitu telinga adalah bagian dari kepala. Nah, telinga bagian dari kepala. Terus mata bagian dari kepala. Nah, pokoknya telinga, hidung, mata, rambut dan lain-lain itu menjadi juz'i atau menjadi bagian dari kepala. Jadi tadi masuk lagi ke pengertian. Juz'i itu menetapkan sesuatu ketentuan atas sebagian secara keseluruhan dari yang sebagian itu. Tadi dicontoh juga sama, telinga adalah bagian dari kepala.
Jadi telinga, hidung, mata, rambut itu menjadi bagian dari kepala, menjadi bagian atau penyusun dari kepala manusia. Ya. Sedangkan kalau contoh yang kedua dari juz'iyat, yaitu sebagian manusia bisa membaca, sebagian manusia suka jalan-jalan, sebagian manusia suka nonton, sebagian manusia suka makan. Nah, ini hanya sebagian. Intinya masing-masing. Ada yang suka baca. Misalnya dalam suatu perkumpulan pertemanan gitu ya. Sebagian yang A sukanya baca, tapi sebagian yang ini lagi sukanya jalan-jalan, tapi enggak, sebagian yang ini lagi sukanya nonton. Jadi hanya sebagian-sebagian saja ya. Yang mengacu kepada pengertian juz'iyat, yaitu menetapkan suatu ketentuan hukum atas sebagian secara masing-masing dari yang sebagian itu ya. Nah, jadi pada intinya juz'i itu menetapkan suatu ketentuan atas sebagian secara keseluruhan dari yang sebagian itu. Nah, sedangkan juz'iyat menetapkan suatu ketentuan hukum atas sebagian secara masing-masing. Ya. Nah, ada contoh dalam Al-Quran mengenai juz'iyat ini. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mungkin ayat ini sudah populer mengenai puasa ya, yang artinya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ayat di atas termasuk ke dalam dalil juz'i karena di sini hanya menunjukkan kepada perintah puasa saja ya, tidak ada perintah lain, tidak ada perintah untuk sholat atau apapun, tapi hanya diperintahkan, hanya menunjukkan kepada perintah puasa saja gitu. Jadi itu berarti hanya sebagian, tidak menjelaskan secara keseluruhan tentang perintah yang lain gitu, tapi hanya merajuk pada perintah sholat saja, perintah puasa saja, maaf. Nah ya, jadi mungkin hanya itu. Pokoknya pada intinya kalau kuli itu menetapkan suatu hukum, menetapkan suatu ketentuan itu secara menyeluruh ya, secara menyeluruh kalau itu kuli. Nah, kalau kuliyat menetapkan suatu ketentuan secara satu persatu. Tadi mah kalau kuli itu secara menyeluruh, kalau kuliyat secara satu persatu. Sedangkan juz'i, kalau juz'i itu menetapkan sesuatu ketentuan atas sebagian secara keseluruhan dari yang sebagian itu. Nah, sedangkan juz'iyat itu menetapkan sesuatu ketentuan atas sebagian secara masing-masing dari yang sebagian itu. Jadi ya kayak ini ngejelasin lagi. Intinya mah kalau kulimah tadi seluruh orang kampung itu memindahkan seluruhnya, tapi secara menyeluruh gitu, memindahkan menetapkan suatu hukumnya. Sedangkan kuliah itu menetapkan suatu hukumnya satu persatu, tapi semuanya ikutan tapi satu persatu gitu. Nah, sedangkan kalau juz'i itu hanya sebagian orang saja yang menentukan suatu hukum, tapi secara bersama-sama gitu. Sedangkan kalau juz'iyat itu sama sebagian, tapi secara masing-masing aja gitu, sendiri-sendiri ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan, karena saya juga baru gitu ya, baru belajar. Mudah-mudahan bisa sama-sama memaklumi dan bisa sama-sama memahami. Nanti bila ada yang ditanyakan, tanyakan saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekarang akan dilanjutkan mengenai macam-macam kuli oleh saudara
Ainun sebagai pemateri kedua. Terima kasih. Toib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan saat seperti ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kuliah. Jadi sebelumnya salah satu hal yang dibahas dalam ilmu mantik kan adalah kuliah komsa ya, yang artinya kuliah yang 5, yaitu meliputi jins, fasal, nau, orat, am, dan orat qasas. Pada dasarnya pembahasan ilmu mantik itu hanya 2. Yang pertama adalah tasawur dan tasdik. Jalan untuk menghasilkan tasawur kan dengan takrif, sedangkan jalan untuk menghasilkan tasdik adalah dengan kias atau hujah, yang mana udah jelaskan oleh kelompok sebelumnya tentang tasawur dan tasdik. Tetapi dalam ilmu mantik ada terdapat kuliah komsa yang masuk dalam pembahasan ilmu mantik, karena kuliah komsa ini merupakan bagian-bagian daripada takrif seperti itu. Jadi pengetahuan tentang kuliah komsa ini dalam ilmu mantik itu merupakan suatu hal yang sangat important atau penting buat kita ya. Jadi sebagaimana yang telah dijabarkan di atas bahwa kuliah komsa juga secara umum itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kulidat yang artinya zat, sedang yang kedua adalah kuli irdi yang artinya sifat, yang mana masing-masing dari 2 kuli ini memiliki cabangnya masing-masing ya. Yang pertama kita lihat dari kuli jati yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah jins yang artinya genus atau jenis, yang kedua adalah nau yang artinya kelas atau spesies, yang ketiga adalah fasal yang artinya dia atau sifat pembeda ya, dalam bahasa Inggris difference gitu ya, atau sifat pembeda. Dan yang kedua adalah kuli irdi yang terdiri dari 2 bagian, yaitu terdiri dari al-khasas dan ammah. Yang khasas itu merupakan khusus ya atau propia, yang kedua ammah itu yang bersifat umum seperti itu. Jadi macam-macam saya secara pengertiannya bahwa kulidati itu ialah suatu kuli yang tidak keluar dari mahiyah. Jadi hakikat sesuatu ya, hakikat yang artinya mahiyah itu artinya hakikat sesuatu ya, karena merupakan bagian daripadanya atau sesuai dengannya. Jadi contoh kita lihat pada contohnya seperti manusia kan. Apa sih hakikat manusia itu sendiri? Kan hakikatnya ialah binatang yang berpikir. Nah, jadi binatang adalah bagian dari hakikat manusia itu sendiri. Demikian pula berpikir dan manusia itu sendiri sesuai dengan hakikatnya. Contoh lain seperti kursi, air, dan sebagainya. Yang kedua adalah kuli irdi. Ialah sesuatu yang di luar dari hakikat sesuatu. Contoh seperti tertawa nisbah kepada hakikat manusia. Contoh lain tempat duduk nisbah kepada hakikat atau mahiyah daripada kursi itu tersendiri. Dan pada lainnya saya dapat mempelajari dari buku-buku ilmu mantik lain bahwa ada lagi namanya kuli wasitoh. Adalah ketika ada lafaz kuli yang bukan lafaz mufrad kulit zati atau lafaz mufrad kuli ardi. Dengan kata lain, kuli wasitoh adalah lafaz kulis yang mempunyai 2 nisbat yang hakikat. Contoh, kata manusia itu ini mempunyai 2 hakikat, yakni manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Junida Aprial dari kelompok 7 ilmu mantik akan menjelaskan tentang bagian ketiga, yakni kuliah al-khams. Salah satu hal yang dibahas dalam ilmu mantik adalah kuliah al-khams yang meliputi jins, fasal, nau, arad am, dan arad khas. Pada dasarnya, pembahasan ilmu mantik hanya 2, yakni tasawur dan tasdik. Jalan untuk menghasilkan tasawur adalah ta'rif, sedangkan jalan untuk menghasilkan tasdik adalah qiyas atau hujjah. Kuliat al-khamas ini merupakan bagian-bagian pada ta'rif. Maka, untuk memahami ta'rif haruslah terlebih dahulu mengenal kuliat al-khamas. Baik, kita masuk kepada pembagian-pembagian kuliah al-khamas. Yang pertama adalah jins atau jenis. Apa yang dimaksud dengan jins ini? Jins merupakan lafaz kuli yang masdarnya terdiri atas hakikat-hakikat yang berbeda. Contohnya, bagian hewan, kuda, kerbau, gajah, burung, dan manusia adalah berbeda.
tetapi semuanya memiliki sifat yang sama yang tidak dapat dilepaskan masing-masingnya, yakni setiap yang telah disebutkan tadi memiliki sifat kebinatangan. Dari contoh di atas, dapat kita simpulkan bahwa binatang merupakan jenis. Di dalam pengelompokan jenis ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, jenis safil atau jenis karib adalah lafaz kuli yang di bawahnya tidak ada jenis lagi, sedangkan di atasnya terdapat beberapa jenis. Contoh, bagian hewan, di atas hewan ini ada jism yang berkembang, serta jism dan jauhar. Sedangkan di bawahnya tidak ada jenis kecuali berbagai nau yang bermacam-macam hakikatnya, seperti manusia, kuda, kambing, kucing, dan sebagainya. Kemudian pembagian jenis yang kedua ini adalah jins mutawassit atau jins menengah. Adalah lafaz kuli yang di atasnya ada jenis dan di bawahnya juga terdapat jenis. Contoh, nisbah kepada hewan dan jism. Yang ketiga, pembagiannya adalah jenis ali atau badi, jins ali atau badi atau ba'id. Yang artinya jenis yang tinggi atau jauh. Ialah suatu jenis yang tidak ada jenis yang lain di atasnya, tetapi di bawahnya terdapat beberapa jenis. Contoh, jauhar, di bawah jauhar ini ada jism, dan jism di bawahnya adalah jism yang berkembang dan hewan. Selanjutnya, pembagian kuliat al-khamas adalah nau'. Apa yang dimaksud nau'? Nau' merupakan lafaz kuli yang masdarnya terdiri dari hakikat-hakikat yang sama. Contohnya, manusia, kuda, sapi adalah nau' atau spesies, sedangkan jenisnya adalah binatang. Nau' dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, nau' hakiki adalah lafaz kuli yang bernaung di bawah jenis dan afrad-afradnya yang sesuai dengan hakikat-hakikatnya. Contoh, manusia. Kata manusia ini bernaung di bawah kata hewan. Yang kedua adalah nau' idafi. Nau' idafi ini adalah lafaz kuli yang bernaung di bawah jenis, baik afrad-afradnya sesuai dengan hakikatnya atau tidak. Contohnya, hewan. Kata hewan ini bernaung di bawah jism nami dan afrad-afradnya tidak sesuai dengan hakikatnya. Jadi, kata hewan ini bisa dikatakan nau' nisbah kepada jism nami dan bisa pula dikatakan jenis nisbah kepada manusia, harimau, kambing, dan sebagainya. Oleh karena itu, maka dinamakan dengan nau' idafi. Baik teman-teman, nau' idafi ini dibagi pula menjadi 3 bagian. Yang pertama, nau' safil. Apa yang dimaksud dengan nau' safil? Nau' safil adalah nau' yang di bawahnya tidak ada kuli apapun kecuali afrad-afrad juz'iyah seperti manusia. Yang kedua, nau' mutawasit adalah nau' yang di bawahnya ada nau' atau di atasnya juga ada nau' seperti hewan dan jism nami. Yang ketiga, nau' ali. Nau' ali adalah nau' yang di atasnya tidak ada kuli apapun kecuali jenis ali seperti jism, atau jism ini tidak ada kecuali dengan jauhar. Yang ketiga, pembagian kuliat al-khamas ini adalah fasal. Apa yang dimaksud dengan fasal? Fasal adalah suatu sifat atau sejumlah sifat-sifat zatiyah yang membedakan antara afrad-afrad hakikat yang satu dengan afrad-afrad hakikat yang lainnya yang sama dalam bentuk jenisnya. Contoh, manusia adalah binatang yang berpikir. Jenis binatang, maksudnya manusia adalah binatang yang berpikir. Binatang ini adalah jenis. Manusia adalah nau' dari binatang yang membedakan manusia dari binatang. Contohnya kuda, kerbau, kucing, dan lain-lainnya dalam sifat berpikir.
Dan sifat berpikir inilah yang disebut dengan fasal. Di dalam fasal terbagi kepada dua bagian. Yang pertama, fasal qarib atau fasal dekat adalah ciri yang membedakan sesuatu dari sesuatu yang menyamainya dalam jenis yang dekat. Contoh, berpikir. Kata berpikir merupakan perkataan yang membedakan manusia dengan jenis yang terdekat, yaitu hewan. Fasal yang demikian ini disebut dengan fasal qarib atau fasal dekat. Yang kedua, fasal ba'id atau fasal jauh adalah ciri yang membedakan sesuatu dari sesuatu yang menyamainya dalam jenis yang jauh. Contohnya, bergerak dengan kehendak dalam mentakrifkan manusia. Manusia adalah binatang yang berkehendak. Perkataan berkehendak ini sama dengan binatang yang lainnya dalam jenis yang jauh. Oleh karena itu dinamakan dengan fasal ba'id. Yang keempat, teman-teman, pembagian kuliat al-khamas ini adalah arad am, yaitu sifat yang umum. Apa yang dimaksud dengan arad am ini? Arad am merupakan suatu sifat atau beberapa sifat yang memiliki hakikat-hakikat yang berbeda. Contoh, hitam nisbah kepada manusia. Sifat hitam ini bukanlah khusus manusia saja, tetapi untuk hal selain manusia. Yang kelima, arad khas atau sifat yang khusus merupakan suatu sifat atau beberapa sifat yang dimiliki hakikat-hakikat yang sama. Contoh, mampu belajar bahasa. Mampu belajar bahasa ini hanya dinisbahkan kepada manusia. Kemampuan untuk belajar bahasa merupakan sifat yang khusus, hanya dimiliki manusia, tidak dimiliki oleh jenis hewan yang lainnya. Mungkin sekian pembahasan tentang kuliat al-khamas. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sekian, terima kasih.